طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan segera untuk memulai mudarasah fi ahkamis siyam bifadlillahi wa minnatihi, dan ini merupakan materi di mana menjadi kewajiban yang pertama bagi seorang muslim untuk dia mempelajari ilmu agama, itu poin pertama. Kemudian setelahnya menjadikan seorang muslim itu sebelum dia menjumpai bulan Ramadan yang menjadi materi bahasan kita pada saat ini, yang menjadi majelis kita ini, yaitu mudarasah fi ahkamis siyam, mempelajari bagaimana hukum-hukum berpuasa Ramadan, puasa wajib, Untuk seorang muslim itu mengetahui hukum-hukum puasa Ramadan, kan? Baru setelahnya nanti beramal di atas ilmu, Maka fanasallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaj'al ma naqulu wa ma na'malu khalisan liwajhil karim wa la yaj'al li ahadin fihi nasiba. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan dari setiap apa yang kita ucapkan, yang kita amalkan itu tidak lain tujuannya adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dijadikan dari setiap apa yang kita ucapkan, kita amalkan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, untuk seorang pun bagian dari setiap apa yang kita ucapkan dan amalkan tersebut, Jadi seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Ini adalah kewajiban seorang muslim untuk dia belajar, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, mengangkat kejahilan pada dirinya, sehingga dia nanti setelahnya beramal di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, ikut-ikutan, dengan apa yang memayoritas, tapi dia di atas ilmu. Taib. La ilaha illallah Rasulullah. Dan juga dari semua yang kita pelajari nantinya ini di dalam materi kita itu adalah bi'aunillahi ta'ala, dengan fahamannya para salaful ummah rahimahumullahu jami'ah, dengan fahamannya para salaf. Ta'allumu qira'ati fiqh salaf, bagaimana tentang kita itu nafhamu fiqh salaf, memahami konsep fikihnya para salaf. Bayan quwah, fikih ahli Madinah secara khusus. Kita mempelajari bagaimana fikihnya masyarakat Madinah, generasi al-awwal, minal qadim, karena mereka adalah generasi terbaik. Bahkan kami ketika di dalam majelis, di dalam menyimak pengajaran syekh di dalam
materi ini, yaitu ahkamus siyam, ya, dengan Syekh hafizahullah taala wa ra'ah, bagaimana beliau, subhanallah, bagaimana beliau banyak memaparkan secara ilmiah, ya, bagaimana turuknya para salaf, ya, terutama yang menjadi materi bahasan kita, ya, di dalam ranah fikih. Kemudian setelahnya Syekh menjelaskan dari setiap orang-orang atau setiap siapa saja yang menyelisih para salaf di dalam fikih, ya. Kemudian bagaimana lemahnya mazhab mereka. Ya, tentu saja kita mengetahui bahwa yang dibangun oleh ahli Madinah, masyarakat Madinah saat itu, ya, mereka memiliki kaidah dengan apa yang diistilahkan dengan amal jama'i. Kita tahu bahwasanya tidaklah, ya, mereka mengerjakan suatu amalan kecuali itu telah disepakati oleh generasi terbaik pada saat itu, sehingga tidaklah suatu penyimpangan, kesesatan, apalagi nasallahu afiyah, itu dapat berkembang, ya, menjadi sesuatu yang populer, digandrungi oleh manusia-manusia yang tidak mengenali kepada al-haq. Meskipun ini dalam ranah fikih, kita sebutkan sebagai bentuk apa? Disiplin. Bukan maksudnya kita apa? Menghantam para ulama kita, para salaful ummah, ya, atau para a'immah, ya, mazahib yang kita kenal, ya kan, semisal al-Imam Asy-Syafi'i, ya, setelahnya juga al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, ya, terlepas daripada Abu Jifah la'natullah alaih, yaitu Abu Hanifah, ya, itu bukan mazhab yang mu'tabar indal muslimin. Antum perhatikan, indal muslimin. Adapun orang-orang zandiqah, maka itu diterima oleh mereka. Abu Hanifah atau Abu Jifah, ya, zadallahu adzaban fi qabrih, itu dianggap sebagai diantaranya apa? Ya, memiliki keutamaan di dalam mazhab, perkembangan mazhab. Iya. Tapi idal muslim lah, di tengah-tengah kaum muslim tidak muktabar, ya, ditinggalkan, bahkan dihinakan. Itu dia. Ya. Jadi ini adalah bentuk disiplin, ya. Karena kita mengetahui bahwasanya selama ijtihadnya para ulama kita, dia tidak terkeluar daripada qarinahnya ahlus sunnah wal jamaah, ya, maka itu tidak masalah. Tapi sekali lagi dalam bentuk disiplin, bahwasanya memang demikian hakikatnya, selain daripada amalnya ahli Madinah, ya, itu memang dibangun di atas apa? Ijtihad, ya, qaulun fardiyah, ya, qaulun fardi, ya, yaitu pendapat-pendapat pribadi, ya, itu pendapat-pendapat pribadi, ijtihad dan semisalnya, ya. Dan itu lebih buruk lagi setelahnya, dari generasi setelahnya yang berintisab kepada mereka, semisal Syafi'iyah ataupun Hanabilah, ya, yang kita kenal hari ini. Itu lebih jauh lagi, generasi mutakhirin lebih terkeluar lagi daripada maksud dari para a'immah tersebut rahimahullahu ta'ala, ya. Ini adalah keutamaan daripada fikihnya ahlul Madinah, ya. Dan apakah pendapat ahlul Madinah itu adalah hujjah atau tidak, maka kita katakan hujjah, ya. Meskipun tidak bisa kita sebutkan secara terperinci, ini hanya sekedar untuk menambah apa namanya tasawur kita di dalam fikih ahli Madinah, ya. Jadi mereka itu dibangun di atas amal jama'i. Tidaklah mereka itu beramal kecuali dari apa yang telah mereka ketahui dan tentu saja mereka amalkan. Kalau mereka tidak tahu, tidak kenal, itu pendapat yang tidak tidak pernah dilihat oleh ahli Madinah, para salaf kita, ya, maka kemudian tidak diamalkan, maka tidak diterima, walaupun datang dari hadis sahih misalnya, ya, atau membawakan ayat Al-Qur'anul Karim. Tidak. Dasarnya adalah amal jama'i. Ada tidak para salaf kita yang beramal seperti itu? Kalau tidak ada, sudah, tinggalkan. Kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh para salaf,
Itu di dalam materi fikih ya. Ya. Mungkin sebagian orang akan menganggap itu keras, syadid, ya. Tapi itu dalam bentuk disiplin. Ya. Sekali lagi, fikih itu di dalam ranah yang di dalamnya terdapat keluasan, ya, lapang, tapi selama tidak terkeluar daripada aturannya ahlu sunnah, usul fikihnya ahlu sunnah, maka itu tidak menjadi persoalan. Tapi kapan saja seseorang itu dia terkeluar daripada kaidahnya ahlu sunnah, walaupun itu dalam masalah fikih sekalipun, maka tidak dapat diterima. Misal apa? Madhabnya Abu Hanifah, ya, madhabnya siapa? Abu Hanifah. Ya, itu dalam, sekali lagi, dalam apa? Ranah fikih, ya, fikhiyah. Nah, begitu juga dengan materi kita, ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan shaum Ramadan, ya, itu masuknya ranah fikih. Maka kita harus mengetahui dan juga memiliki disiplin di dalam masalah ini. Ya, makanya diantaranya nanti kita akan bacakan bagaimana fikihnya para salaf. Ya, bayan quwah, penjelasan yang kuat. Ya, jadi seperti itu ya. Dan itu menjadi hal yang maklum, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ayyuhal ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum bitauhid wa sunnah, bahwa di tengah masa kita terlebih lagi, nasallallahu afiyah, yaitu merebaknya kufriyat, syirkiyat, ya, tagyirat, ya, berubah-ubahnya materi urusan agama Islam. Maka setiap kullu dhi ra'yi, setiap orang yang punya ra'yu, punya akal, punya, ya, dengan ra'yunya, dengan kalamnya, bi ra'yihi, tentu saja dengan ra'yunya mereka masing-masing sudah, ya. Di tengah-tengah apa? Intishar fihimul ara al-fardiyah, ya, populer, ya, populernya apa? Ara, pandangan-pandangan pribadi, ra'yu, ya, al-fardiyah, seperti itu. Subhanallah, ya kan? Semua orang memaparkan, semua orang menjelaskan, semua orang berargumen, hatta sekalipun tidak ada dasarnya, ya. Itu dia berdasarkan fihimul ara al-fardiyah, pandangan-pandangan pribadi, ra'yu, kalam. Allah musta'an wa hituklan. Makanya setelah ini kita akan berusaha untuk memaparkan bagaimana penjelasan para salaf di dalam hukum berpuasa ini, tetapi biqadarillahi ta'ala, ya, kita berusaha untuk menyajikan kepada semuanya, ya, secara ringkas tanpa berlarut-larut kepada taksilat ilmiah, ya, memperdalam untuk memberikan penjelasan, karena memang itu diperuntukkan, ya, dan ditujukan secara khusus kepada penuntut ilmu syar'i mutamassik, ya, secara khusus tentunya ada di dalam di dalam majelisnya. Adapun apa yang kita sampaikan di sini yang ditujukan untuk kepada umum, itu secara umum saja, ya, secara ringkas, mengejar di satu sisi kita, ya, untuk mengejar waktu, dan juga agar sampainya kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, dengan fahaman yang baik, ya, secara ringkasnya. Seperti itu. Itu yang kita usahakan insyaallah ta'ala. Sehingga kita meminta kepada Allah, nas'alullah, ya, nas'alu minallahi subhanahu wa ta'ala at-taysir wal qabul, kemudahan dan juga diterimanya, ya, apa yang kita usahakan daripada menuntut ilmu syar'i dan juga beramal setelahnya, serta kemudahan, ya, sehingga sampai kepada tujuannya, yaitu pokok materi, ya. Wallahu musta'an wa hituklan. Taib.
Jadi ini adalah pendahuluan ya. Ini adalah pendahuluan, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allahu azza wa jalla fi surat Al-Baqarah, ya, antum bisa buka di dalam surat Al-Baqarah 182 sampai kepada 186. Ya, apa yang kami dapatkan di majelis bahwasanya Syekh membacakan ayat ini dengan qiraah waras daripada An-Nafi', ya, daripada Nafi' Maula Abdullah bin Umar, ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, menyeru dengan harfun nida, waw di sana waw jama', ya, kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun ila akhiril ayah. Jadi Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang nanti akan kita tafsirkan. Kemudian pada majelis ini, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, ini hakikatnya adalah jama', ya, jam'un, penggabungan antara kitabus siyam yang diambil daripada, ya, kitabus siyam minal muwatta Imam Malik ibn Anas rahimallahu ta'ala, yang diambil dari kitabnya Imam Malik yaitu Al-Muwatta, ya, karya Imam Malik ibn Anas, yang memang beliau menulis dengan tangannya langsung, beliau menulis sendiri gitu, ya, kemudian diriwayatkan dan dibacakan di hadapan santri-santri beliau, ya, santri-santrinya, di hadapan santri-santrinya. Fima yazid al-arba'in as-sanah, yang 40 tahun. Maka ini adalah kitab yang nafa'allahu tabaraka wa ta'ala bihi naf'an azima, ya, yang bermanfaat luar biasa, Masya Allah. Kitab Al-Muwatta, ya kan, bahkan as-sahhu wa anfa'u, lebih sahih, yang paling sahih, yang paling bermanfaat. Wa aktsaru kitabin barakatan ba'da kitabillahi azza wajalla, kitab yang bermanfaat, yang sahih setelah Al-Qur'anul Karim, ya. Wa fil ard as-sahul kutub ba'da kitabillahi azza wajalla ila Muwatta Malik. Itu disebutkan sebagaimana disebutkan oleh siapa? Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, ya, kemudian Yahya ibn Ma'in dan semisalnya, persaksian para salaf, ya. Dan tidak benar bila dikatakan ada kitab selain daripada Imam Malik Al-Muwatta'nya, sebagaimana kita ketahui di hari ini, ya kan, yang beredar di tengah-tengah kita. Sebut saja semisal Sahihnya Bukhari, kemudian Muslim, ya, itu secara hakikat tidak seperti itu, meskipun di dalamnya terdapat hadis-hadis sahih, ya, tapi untuk distatuskan sebagai kitab as-sahul kutub sebagaimana yang beredar di tengah-tengah orang-orang mutaakhirin, maka itu tidak benar, ghairus sahih, ghairus shawab, ya. Itu tidak lain tidak bukan yang mengedarkan siapa? An-Nawawi Al-Jahmi Al-Asy'ari, ya, An-Nawawi yang mengedarkan seperti itu. Adapun di hadapan para salaf yang diketahui mereka, kitab yang paling sahih setelah kitabullah azza wajal
ba'da kitabillahi azza wajal Muwatta Malik, ya, Muwatta'nya Imam Malik, ya. Jadi memang banyak takrifat, banyak tahrifat ya orang-orang mutaakhirin itu, ya, banyak ya penyelewengan, penyimpangan, perubahan dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang besar, ya, bahkan kepada ranah akidah, ya, masalah ya. Juga diambil dari babus siyam, ya, pada kitab Al-Mudawanah, ya, milik siapa? Riwayatnya apa namanya? Al-Imam Sahnun, ya. Al-Imam Abu Sa'id Sahnun At-Tanuhi, ya kan? Ya, Sahnun ibn Sa'id At-Tanuhi, ya, al-mutawafiyah sanah 240 minal hijrah, wafat pada tahun 240 Hijriah, ya. Riwayat Sahnun diambil daripada, sekaligus disahihkan daripada murid senior al-Imam Malik. Siapa? Ya, al-Imam Abdurrahman ibn al-Qasim al-Uttaqi, ya, al-mutawafiyah sanah, beliau wafat pada tahun 191 minal hijrah, 191 hijrah, ya, wafat meninggal dunia pada tahun 191 hijrah. Riwayat Al-Mudawanah Al-Kubra, riwayat Al-Imam Ibn Sa'id At-Tanuhi, Sahnun At-Tanuhi, dari riwayat Ibn Al-Qasim, ya, Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Qasim Al-Uttaqi, sampai kepada Al-Imam Darul Hijrah Malik Ibn Anas Al-Himyari rahimahumullahu jami'ah, ya. Dan di dalam penyuntingan atau penyusunan kitab ini Al-Mudawanah, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, ya, ringkasnya adalah setelah wafatnya Imam Malik dan di akhir hayatnya Ibnu Qasim, yang oleh Sahnun, Al-Imam Sahnun ini, ya, beliau datang untuk membawakan apa namanya Al-Mudawanah ini, karena memang Al-Mudawanah ini sebelumnya sudah disusun oleh Asad ibn Furat, ya, Ibn Furah, maka dikenal dengan Asadiyah, kitab Al-Mudawanah Asadiyah, seperti itu ringkasnya, ya, dalam bentuk apa? Al-As'ilah, kemudian Al-Ajwibah, ya, tanya jawab. Dan tapi ternyata di dalamnya terdapat apa yang dilihat oleh Imam Sahnun At-Tanuhi, ya, itu terdapat banyak sekali hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan Imam Malik, karena memang Ibnu Furah ini tercemari dengan pemahaman orang-orang di wilayah apa itu, ya, di wilayah Irak kalau tidak salah pada saat itu, ya, di mana dia sempat belajar kepada anak-anak murid daripada Abu Hanifah, ya, kalau tidak salah seperti itu, iya, anak-anak murid Abu Hanifah. Kemudian dia kembali untuk menghimpun riwayat-riwayat Imam Malik, mengajarkannya bahkan, ya, dibukukan itu, kemudian diajarkan, tapi tidak berkesesuaian dengan apa yang di atas madhabnya atau manhajnya Imam Malik, seperti itu. Kemudian dilihat oleh Sahnun, dan kemudian, ya, ala kulli hal, al-muhim, beliau Imam Sahnun ini membawa salinan daripada Al-Mudawanahnya Asad ibn Furah ini kepada Al-Imam Ibn Al-Qasim Al-Uttaqi, murid senior Imam Malik, yang paling qawi, yang paling kuat, ya, yang paling kuat. Taib. Jadi seperti itu ringkasnya. Maka jadilah Al-Mudawanah ini yang terakhir ini, ya, telah ditashih oleh Al-Imam Ibnu Qasim ketika diteliti ulang, ditinjau kembali, kemudian diberikan klasifikasi, ya, per babnya, disunting judulnya seperti itu, diberikan subjudul dari masing-masing bab,
ya, sehingga jadilah disebut dengan Al-Mudawanah Al-Kubra, atau penamaannya juga banyak ya, berbeda-beda. Ada yang menamakan Al-Mudawanah Sahnun, ya, Al-Mukhtalitah, dan semisalnya ya. Dan yang ma'ruf kita kenal hari ini adalah Al-Mudawanah Al-Kubra. Memang riwayat Sahnun daripada Ibnu Qasim sampai kepada sanadnya sampai kepada Al-Imam Malik ibn Anas. Sedangkan Imam Malik sendiri memiliki sanad silsilah zahabiyah, rantai emas ya. Di antaranya yang memiliki siapa? Imam Malik. Bagaimana sanad beliau rahimahullahu taala itu daripada dua orang rijal. Ya, di antaranya langsung kepada gurunya itu Nafi Maula Abdullah bin Umar, ya, seorang kibar tabi'in, kemudian sampai kepada sahabi al-jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, itu sanadnya Imam Malik. Masya Allah. Jadi ketika kita menyebutkan tentang Al-Mudawanah ya, yang kita ambil darinya di dalam materi ini, barakallahu fikum jazakumullahu khaira ya, merupakan syarah juga bayan daripada Al-Muwatta itu sendiri ya, fil haqiqah enam ya, fil haqiqah. Nah, ya. Jadi itu sekilas daripada pendahuluan sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam materi daripada Mudarasah Ahkam Siyam. Taib. Lalu setelahnya antum harus tahu, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, bahwasanya shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa wajib di bulan Ramadan itu merupakan faridah ya, dan itu berdasarkan daripada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijma' ya. Ini kembali kepada surat Al-Baqarah tadi. Anda perhatikan ketika Allah menyebutkan kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam tafsir Tabari ya, ketika Allah menyeru dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yaitu pada kata amanu dengan waw jama' di sana, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tapi sebentar, ini ada masalah. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir ya Rabb. Kita lanjutkan insyaallah. Wasil ikhwah, barakallahu fikum jazakumullahu khair insyaallah. Yaitu amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bihima wa aqarru. Na'am. Ya, maka kata amanu di sana di dalam surat Al-Baqarah pada petikan baris ayat pertama tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 182, ya ayyuhalladzina amanu, amanu billahi wa rasulihi ya, kemudian wasaddaqu bihima, dan mereka membenarkan, mentasdik tanpa keraguan terhadap keduanya, yaitu terhadap Allah dan Rasulnya. Wa aqarru, kemudian mereka ikrarkan ya, mereka ikrarkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, furida alaikumusiyam, Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan dengan as-saum ya, dengan as-saum.
Ya, itu maknanya ya. Jadi ini hukumnya wajib atas setiap kaum muslimin ya, yang dia balik, berakal, juga mampu ya, baik lelaki maupun wanita ya. Sehingga as-siyamu yang diambil dari masdar, kata as-saum, as-siyam itu diambil dari masdar, ay asummu anhu sauman wa siyaman, ay ma'nahu madha ish, yani al-kaffu ammarallahu bil kaffi anhu ya, wa qila somatil khair, dan seterusnya. Ada yang mengatakan somatil khair dan seterusnya ya. Tapi syahidnya adalah apa ya, as-saum, berpuasa Ramadan. Diwajibkan ke atas kalian wahai orang yang beriman, as-saum atau as-siyam ya. Jadi itu adalah akar kata diambil dari masdar ya. Makanya ada orang itu dia jahil, yang nggak ngerti membedakan antara saum dan juga siam ya kan. Kemudian dia berbicara agama untuk apa ya, untuk ngawur, untuk dia apa itu namanya ya, mengedarkan kesesatan. Orang-orang paganisme ya, orang-orang paganisme lokalan ya, penyembah apa namanya itu ya, Sabdopalon apa kan, Semar ya, orang-orang hayati, penghayat gitu ya, yang mereka nggak beriman dengan ya, tapi mengaku muslim, ngakunya muslim, ngakunya mencoba mentafsirkan Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Lalu setelahnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay ma'nahu madha, kama furida 'alaikum mislul ladzi furida 'alal ladzina min qablikum. Ya, diwajibkan ke atas kalian berpuasa ya, mislul ladzi furida 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang sebelum kalian, jauh sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. 'Alal ladzina min qablikum, sebelum kalian ya, yakni dari kalangan orang-orang Nasara ya, orang-orang Nasara. Kemudian ada yang mengatakan juga ahlul kitab dan seterusnya ya. Jadi mereka memang sudah diperintahkan untuk berpuasa, kewajiban atas mereka syariat puasa. Nah, itu telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara, ahli kitab, mereka sudah berpuasa ya. Kemudian kata la'allakum tattaqun, ketika Allah mengatakan mudah-mudahan kalian termasuk apa, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ay la'allakum tattaquna, ya'ni litattaqu aqlat ta'ami wa syurbas syarabi wa jima'an nisa'i fihi ainam ya. Bertakwa daripada apa, aqlat ta'ami, memakan makanan, wa syurbas syarabi, meminum minuman, serta wa jima'an nisa'i fihi ya, berhubungan biologis dengan pasangan ya. Sedangkan pada perkataan Allah Subhanahu wa taala kita menyebutkan syahrul ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat ya. Syahrul ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an ya, itu ini juga merupakan materi akidah ya, sebetulnya materi akidah ya. Karena Allah apa? Nazzala fi lailatul qadar, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar min Ramadan ya, di bulan Ramadan, dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunya ya, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma'aradallahu inzala ilaih aina ya. Dan di sana terdapat banyak hadis dan juga asar yang menyebutkan hal ini ya, berkaitan dengan apa, diturunkannya Al-Quran. Ala kulli hal, bahwa antum harus tahu bahwasanya setiap kutub terdahulu sebelum Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada umat-umat sebelumnya, kepada para nabi dan rasul
ya, sebagaimana riwayat Wasilah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Al-Wasilah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW, semisal kata Nabi SAW, semisal suhuf Ibrahim, ya, Taurat, Injil, ya kan, Zabur, juga termasuk minha pada Al-Qur'anul Karim, itu diturunkan pada bulan Ramadan, ya, diturunkan pada bulan Ramadan daripada Lauhul Mahfuz, ya. Dan untuk menunjukkan kewajiban saum Ramadan, ini juga diantara di hadis yang ma'ruf dikenali oleh kaum muslimin, bahwa, ya, Nabi SAW beliau mengatakan daripada Abdullah bin Umar, buniyal Islam wal khams, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamatis shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, wa shaum Ramadan wa hajjil baitillahil haram, ya. Jadi agama Islam itu, ya, rukun Islamnya ada 5. Setelah persaksian 2 kalimat syahadat, bersaksi, berikrar, maka dia mesti menunaikan apa? Ya, kewajiban diantaranya shaum Ramadan, itu wajib. Itu wajib. Ya. Kali disebutkan hal tersebut karena memang itu adalah perkara yang ma'lum minad din bid darurah, ya, ma'lum minad din bid darurah, yang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh dijahil, ya, tidak boleh dia apalagi ingkar, kufur, subhanallah, maka dia kafir, masalah afiyah, ya, maka dia kafir. Maka dia kafir, ya. Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah, mengerjakan salat, ya, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa ita'iz zakah, berpuasa Ramadan, ya, kemudian menunaikan zakat, ya, zakat zakat mal, ya, zakat mal. Kemudian berhaji ke Baitul Haram, ke Baitullah al-Haram. Taib. Mungkin sampai sini dulu, ya, di dalam pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam materi. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat memberikan ringkasan seringkas-ringkasnya agar sampai kepada maksud, ya, untuk dipahami oleh semuanya insyaallah taala. Taib, ilahuna wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.